selamat datang di podcast Kewirausahaan. Podcastnya UKM Kewirausahaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke podcastnya, kenalin aku dulu yuk. Kenalin, nama aku Susi Yuni Lusita, biasa dipanggil Susi kalau di UKM Kewirausahaan. Di sini aku sebagai host di acara spesial podcast kita hari ini. Nah, aku sudah berada di antara dua orang spesial di episode kali ini, yaitu aku sudah kedatangan dari, nanti aja bakal aku jelasin ya teman-teman. Tadi sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih itu podcast kewirausahaan. Jadi podcast kewirausahaan adalah salah satu program kerja yang ada di UKM Kewirausahaan yang tujuannya untuk memberikan informasi dan juga pengalaman yang menginspirasi untuk seluruh anggota UKM Kewirausahaan khususnya, dan juga untuk seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan ketua dari UKKM Agritechship dan juga ketua dari UKM Kewirausahaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan untuk tema podcast kita hari ini yaitu mengenai kehidupan menjadi seorang ketua organisasi. Kepo nggak sih? Ayo kita langsung aja kita ke pertanyaannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaannya nih, aku pengen kenalan dulu nih sama Mbak dan Masnya yang ada di sebelah kanan aku. Siapa sih mereka berdua? Mungkin dari Mbaknya dulu bisa memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, aku Renita Fatimatu Zahra, selaku Ketua Umum UKKM Agritechship periode 2024. Oke, jadi panggilannya Kak Renita. Iya, oke, salam kenal Kak Renita. Mungkin sebelah aku juga, silakan Mas bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Di UKM Kewirausahaan saya sebagai Ketua Umum. Oke, di sini aku sudah kedatangan dua tamu spesial, yaitu ketua dan ketua dari UNED dan juga ketua dari UKM dari Poliwangi. Mungkin aku bakal tanya-tanya nih Mas, tadi tanya-tanyanya santai kok, nggak bakalan bikin tegang dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama nih, mengenai awal mula bergabung dengan organisasi. Apa sih yang memotivasi dari Mbaknya dan juga Masnya bergabung di UKKM Agritechship dan juga di UKM KWU Poliwangi? Motivasi awal ya, sebenarnya di awal masuk aku ke dunia perkuliahan, salah satu yang ingin aku lakukan itu adalah untuk mengeksplorasi gitu ya. Karena di masa SMA dulu aku tuh bisa dibilang no lab, aku nggak ikut organisasi apapun dan aku hanya fokus ke akademik aja gitu. Jadi ketika masuk ke perkuliahan aku mulai mikir kayaknya nggak bener kalau hanya di situ aja. Jadi ayo coba eksplorasi diri, ayo coba keluar dari zona nyaman itu dan mencoba masuk ke beberapa organisasi gitu ya. Sebelumnya aku bukan hanya di UKKM Agritechship ini aja, aku juga ikut di organisasi yang fokusnya itu tentang kepenulisan, dan itu lingkup universitas. Tapi pada akhirnya ternyata aku nyaman di UKKM Agritechship, dengan orang-orangnya aku nyaman, dan ternyata di sini menurutku mungkin adalah jalanku gitu. Dan semoga ya dari sini aku bisa lebih baik lah istilahnya, belajar entah itu tentang public speaking, terus tentang berwirausaha itu seperti apa, dan penjalinan relasi dengan teman-teman, khususnya mungkin di lingkup Fakultas Teknologi Pertanian, seperti itu. Keren banget sih, berarti ikut UKKM ataupun kegiatan organisasi bukan karena ikut-ikut temennya, tapi memang dari diri sendiri. Oke, dari Mas Maliknya mungkin gimana sih Mas? Mungkin kalau dari saya hampir sama dengan Mbaknya tadi, saya ingin mengeksplorasi diri tentang manajemen diri atau manajemen orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Dan kenapa saya memilih tentang UKM Kewirausahaan, karena saya ingin mempelajari lebih jauh tentang dunia wirausaha itu sendiri gitu. Jadi di sini saya belajar bagaimana cara menjual produk gitu. Jadi nggak hanya belajar untuk membuat produk aja, tapi bagaimana produk tersebut dapat dijualkan dan kita bisa mendapatkan hasil atau keuntungan dari penjualan tersebut. Oke, sudah Mas Malik? Sudah. Sudah. Lanjut nih, apa sih kesan pertama pada saat mengikuti organisasi masing-masing? Kesan pertamanya mungkin nggak punya teman atau gimana, mungkin gitu. Mungkin dari Mas Malik dulu.
Mungkin kesan pertama dari saya mungkin harus beradaptasi lagi ya, karena di UKM kewirausahaan ini tidak hanya orang yang berada di satu jurusan dengan saya sendiri gitu, tapi juga berbeda-beda jurusan dan berbeda tingkatan gitu. Jadi harus menyesuaikan, entah itu dari lingkungannya, intinya harus beradaptasi lah gitu. Tapi di samping itu, saya juga memiliki kesan pertama kali bahwa oh ternyata di UKM kewirausahaan itu kita belajar tentang bisnis lebih mendalam ya gitu, disertai dengan pelatihan-pelatihan yang ada dan juga kerjasama antar tim, antar anggota, antar pengurus di dalam organisasi ini sendiri gitu. Oke, mungkin dari Mbaknya. Ya, untuk kesan pertama ya, sebenarnya kesan pertama aku join di UKKM Agritechsip ini itu bisa aku definisikan dalam satu kata, pressure. Awalnya karena ketika aku join di UKKM Agritechsip itu kan aku semester 3 ya. Semester 3 itu masa-masanya hektik banget di jurusannya aku, dan di situ di awal aku join di UKKM Agritechsip aku harus masuk ke kepanitiaan yang cukup besar, dan di situ aku langsung nyemplung sebagai CO divisi, di mana yang sebelumnya aku sampaikan di SMA dulu aku belum pernah join organisasi. Jadi itu sedikit jadi pressure juga buat aku, tapi melalui itu sebenarnya ada banyak pembelajaran gitu yang bisa aku dapatkan. Oh ternyata seperti ini ya menjadi seorang CO, oh ternyata seperti ini ya cara untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kan ketika kita menjadi seorang CO berarti kan kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah dari situlah aku ternyata bisa belajar, dan makin lama oh ternyata aku tidak sendirian gitu di sini. Ada banyak kakak-kakak yang mengajarkan aku, oh caranya tuh seperti ini. Jadi kamu istilahnya tidak berdiri sendiri di sini, kamu ada teman-teman yang akan membantu kamu gitu. Dan di situ kesan keluarga yang dibawa oleh UKKM Agritechsip itu aku rasakan seperti itu. Itu yang membuat aku alhasil nyaman dengan UKKM Agritechsip. Oke, berarti banyak banget ya prosesnya sampai dengan di titik ini gitu ya. Oke, mungkin sekarang mengenai perjalanan menjadi ketua. Tadi kan aku udah spill sedikit teman-teman, bahwasanya kedua kakak di sampingku ini adalah ketua dari UKKM Agritechsip dan juga ketua dari UKM Kewirausahaan. Dan sekarang nih, bagaimana sih proses pada saat awal mula terpilih menjadi ketua? Prosesnya tuh gimana sih gitu? Kok bisa jadi ketua gitu? Untuk proses ini ya, sebelumnya aku di tahun atau periode sebelumnya kan aku menjabat sebagai pengurus juga ya, dan kebetulan aku sebagai sekretaris umum. Sebenarnya kepikiran untuk menjadi ketua ini aku jujur-jujuran aja tidak ada sama sekali kepikiran, tapi ternyata ini sebuah jalan gitulah yang diberikan. Dan ketika masa akhir periode kepengurusan tahun lalu itu ternyata aku dipercayai sama teman-teman atau dijadikan opsi lah untuk lanjut menjadi ketua umum. Sebenarnya di awal itu aku cukup ragu-ragu karena ya masih mikir kemampuanku apakah emang bisa untuk ada di posisi itu. Belum lagi aku adalah seorang yang bisa dibilang cukup introvert banget. Jiwa sosialisasiku itu tidak sebanyak itu. Tapi ternyata balik lagi untuk meyakinkan diriku sendiri, aku tuh coba mikir lagi kalau aku tetap berada di posisi itu, kalau aku tidak keluar dari zona itu, bagaimana aku mau mengembangkan diriku gitu. Jadi coba pelan-pelan yakinkan diriku sendiri, coba aja maju. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa karena nanti kan masih ada pemilihan ya. Jadi aku coba yakinkan diriku untuk maju, dan alhamdulillah ternyata emang terpilih seperti itu. Dan setelah terpilih aku tidak menjadikan itu sebuah pressure. Aku coba istilahnya menerima dan mulai berpikir gitu, jalan ke depannya itu harus apa, karena kan panjang banget nih, satu periode itu tidak sedikit atau tidak sependek itu. Jadi emang benar-benar harus memikirkan ke depannya gitu. Oke, berarti banyak banget ya apa tadi yang awalnya nggak pede gitu ya. Tapi tadi aku memang sih first impressionnya ke kakaknya kayak aduh kayaknya introvert deh ini gitu. Tapi ternyata bener ya introvert ya. Coba sekarang ke Mas Malik nih yang kelihatan ekstrovertnya itu banget gitu.
Mungkin saya nggak se-ekstrovert yang teman-teman tahu ya. Mungkin kalau perjalanan saya bisa dibilang hampir sama ya. Ada hal yang sama dengan dari mbaknya gitu. Karena di awal periode emang saya nggak kepikiran atau bahkan nggak mau untuk menjadi seorang ketua umum di UKM Kewirausahaan gitu. Bahkan sampai menjelang prosesnya gitu ya, proses pemilihan itu sendiri. Tapi dari teman-teman itu kami dijadikan sebagai opsi sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum. Jadi kami mulai pede untuk maju, dan dari proses yang ada sehingga kami diamanai oleh teman-teman anggota untuk menjadi ketua umum di periode ini gitu. Jadi memang sama-sama nggak ada keinginan untuk jadi ketua ya kedua belah pihak ini. Tapi alhamdulillahnya kuat sampai mau menjelang selesai periodenya. Oke. Apa sih tantangan yang dihadapi saat pertama kali nih jadi seorang ketua di suatu organisasi? Tantangan yang dihadapi itu apa gitu? Mungkin bingung aku harus bawa organisasi ini kemana dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau dari saya tantangan pertama kali itu bagaimana mengarahkan organisasi ini ke depannya gitu. Karena sebagai ketua umum kan itu yang bertugas untuk sebagai penanggung jawab lah, atau menjadi setir dari organisasi itu sendiri. Jadi tantangannya itu bagaimana arah ke depannya gitu, bagaimana kita nge-planning arah ke depannya, entah itu baik dari pokernya atau manajemen SDM-nya dan yang lain-lain. Kita harus memikirkan di awal-awal itu sendiri. Jadi kita mungkin itu sih susahnya di awal itu nge-planning untuk jauh-jauh hari gitu. Itu aja gitu. Mungkin langsung dari mbaknya. Ya, kalau tantangan terbesar ketika awal aku menjabat sebagai ketua itu ini sih, mengenal anggota-anggota pengurus dulu ya. Karena sebelumnya ketika aku menjadi sekretaris umum, 1 semester itu aku magang di luar kota. Dan ketika kembali aku tiba-tiba harus menjadi seorang ketua umum. Ada banyak momen-momen yang aku lewatkan dengan anak-anak di UKKM Agritechship, utamanya yang sekarang menjabat menjadi pengurus. Jadi mungkin aku banyak melewatkan momen-momen dengan mereka sehingga mungkin kurang dekat di awal gitu. Jadi ketika menjabat sebagai ketua umum, planning pertamaku itu adalah bagaimana mengenal mereka satu persatu gitu. Karena aku kan tidak tahu mereka itu seperti apa pada awalnya. Dan ternyata tidak semudah itu untuk mengenal masing-masing individu dari teman-teman pengurus dulu ya utamanya. Karena kan pengurus sendiri itu jadi tonggak utama lah dalam suatu organisasi yang menggerakkan proker maupun nanti anggota-anggota gitu. Jadi tantangan terbesarnya pertama itu adalah mengenal dari pengurus-pengurus sendiri. Bahkan sampai sekarang pun mungkin aku masih belum benar-benar paham seperti apa teman-teman secara individual yang lebih private-nya gitu ya. Tapi insya Allah sekarang aku udah lebih dekat gitu dengan teman-teman seperti itu. Oke. Apalagi kan memang dari awalnya kan introvert ya. Susah nggak sih untuk kita kayak SKSD lah kasarnya gitu ya. Apalagi kayak harus mengenal satu sama lain antar pengurus apalagi. Tapi selain itu apa? Apalagi kan dari mbaknya kan memang bawaannya kan introvert ya. Apalagi kita dikasih tantangan nih bagaimana cara kita untuk bisa mengenal seluruh anggota, bahkan bisa akrab nih ke seluruh anggota agar teman-teman anggota kita itu termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita kan nggak mungkin kan sebagai ketua itu kayak jalan sendiri tanpa bantuan dari anggota ini gitu. Jadi selain itu apa sih tantangan yang dihadapi selain lebih dekat dengan anggota gitu? Tantangan yang lebih besarnya lagi sebenarnya sama dengan yang disampaikan sama Malik tadi. Mungkin di luar itu ini sih tantangan kedepannya yang udah langsung ke brain di otak aku itu adalah aku bakalan banyak banget bersosialisasi. Balik lagi, aku bakalan banyak menghadiri ini itu, harus mengenal yang ini itu, dan harus mencoba ya istilahnya tadi ya SKSD dan memperkenalkan diriku sebaik mungkin sebagai ketua umum gitu ya. Di mata orang-orang mungkin
ketua umum itu ekspektasinya tinggi ya. Semua orang punya ekspektasinya masing-masing terhadap ketua umumnya. Jadi itu bisa jadi menjadi pressure tersendiri buat aku memenuhi ekspektasi itu. Tapi makin kesini aku mikir, oh kalau aku terus ngikutin ekspektasi itu tidak ada habisnya gitu. Jadi aku buat versi diriku sendiri sebaik mungkin, semaksimal yang aku bisa gitu. Jadi inilah diriku yang sudah semaksimal yang aku berikan buat teman-teman semua gitu. Gak mudah banyak kita melalui semua itu, apalagi kan setiap orang ini mempunyai penilaian sendiri terhadap kita. Mungkin kita sudah merasa bahwasanya kita sudah baiklah sebagai ketua, tapi komentar orang lain itu kadang masih ada yang kamu masih kurang gini. Ada nggak sih komentar dari anggotanya Mbak sendiri yang mungkin bikin ngedown dan lain sebagainya gitu? Oke, untuk komentar ini mungkin pasti ada dan pasti dari aku sendiri juga mendengar, tapi balik lagi, aku tidak menjadikan itu sebagai hambatan buat aku terus maju, tidak menjadikan itu hambatan buat aku terus melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi biarlah itu sebagai kritikan untuk aku, buat aku bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jadi tidak menjadikan batasan buat aku mengeksplor lebih lagi terkait diriku sendiri gitu. Kalau dari Mas Malik sendiri? Mungkin kalau pertanyaan yang sama, intinya fokus pada diri sendiri gitu. Karena kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain tadi itu. Karena setiap orang ya punya pemikirannya masing-masing dan begitupun kita juga memiliki pemikirannya masing-masing. Jadi kita lebih fokus ke diri sendiri. Intinya apa yang kurang baik di sebelumnya itu kita usahakan bahwa di setelahnya atau kedepannya itu kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Gitu aja sih. Oke, melihat tadi dari dua belah pihak ini benar-benar panjang sekali prosesnya untuk sampai di saat ini. Kemudian nih, apa sih yang paling memotivasi nih dari Mbak dan Masnya sampai benar-benar bertahan sampai saat ini gitu, jadi ketua ini gitu? Hal yang paling memotivasi, mungkin aku harus bisa bikin UKKM ini gini, ataupun lain sebagainya. Ini sih, kalau dari aku sendiri hal yang benar-benar membuat aku bertahan sampai sekarang ini adalah ini sih, aku selalu nekanin ke diriku sendiri kalau tadi ya balik lagi, aku pengen mengeksplorasi banyak hal gitu. Jadi coba bertahan di sini dan coba maksimalkan hasil di sini gitu. Kalau aku nyerah gitu ya lalu usaha yang kemarin itu bagaimana gitu. Jadi tidak perlu menyerah untuk berada di sini, tetap bertahan dan coba ini sih, aku selalu planning ke depannya itu mau apa yang pengen aku lakukan, apa yang pengen aku kerjakan, apa yang pengen aku usahakan gitu. Jadi dengan planning ini menurut aku cukup membantu aku juga buat istilahnya memberikan garis besar hari ini itu aku harus ngelakuin apa, atau mungkin bulan ini target aku itu apa gitu. Itu yang terus buat yang jadi motivasi aku bertahan gitu. Dari Mas sendiri? Kalau dari saya sendiri kenapa masih bertahan, karena masih ada tanggung jawab di UKM Kewirausahaan itu sendiri gitu. Karena masih ada perjalanan di selanjutnya seperti menjalankan program kerja ataupun plan-plan dari UKM Kewirausahaan ke depannya gitu. Jadi mau nggak mau ya harus mengikuti jalan tersebut untuk bertanggung jawab di program kerja selanjutnya atau di periode ini sampai selesai gitu. Oke, tadi kan udah nih ngulik-ngulik mengenai individual setiap ketua yang ada di sebelah aku ini. Coba sekarang aku pengen tahu dong mengenai manajemen keorganisasian yang dijalankan selama periode mereka berdua. Yaitu yang pertama, apa sih strategi yang digunakan untuk memotivasi anggota organisasi biar semua itu aktif gitu? Mungkin dari siapa dulu? Oke, dari aku dulu ya. Untuk cara aku sendiri itu ini sih, ketika akan jalan suatu kegiatan,
Gimana caranya membuat teman-teman itu bergerak adalah dengan menjadikan diriku sebagai contoh. Dengan aku sebagai ketua umum bukan berarti aku diam dan hanya memberikan perintah, tapi bergerak dan bersama mereka gitu. Jadi ketika ada suatu kegiatan kepanitiaan, sebisa mungkin ya kalau panitia hadir lebih dulu, ya aku harus lebih dulu lagi hadir, membantu mereka. Bukan usung-usung aku tiba-tiba datang ketika sudah mau hari, ya ketika sudah mau jalan kegiatan gitu. Jadi itu sih yang kira-kira menurut aku mungkin bisa membekas ya ke teman-teman juga. Itu juga yang aku rasakan soalnya di periode-periode sebelumnya. Aku ngerasa, oh aku ternyata ditemenin gitu. Jadi bukan hanya ada aku sendiri di sini gitu. Oke, bener banget sih. Apalagi ya pasti kalau semisal ya kita sebagai ketua itu membantu pada saat acara atau pelaksanaan proker itu pasti kalau semisal kita nggak bantu pasti kayak bakal ada omongan, ih ketua cuma bisanya ngomong doang nih tapi nggak ada embel-embel buat bantu dan lain sebagainya, cuma bisanya apa ya nyuruh-nyuruh tapi nggak bisa buat ngelaksanain itu kan juga nggak enak ya gitu. Mungkin dari Mas Malik sendiri gimana sih Mas, apa yang memotivasi anggotanya gitu? Mungkin kalau kita mengajak keseluruhan anggota itu mungkin nggak bisa keseluruhannya ya, karena di dalam suatu organisasi pasti ada yang nggak aktif ataupun aktif gitu ya. Nah mungkin salah satu cara untuk mengajak atau agar anggota tersebut mau untuk mengikuti kegiatan yang kita miliki di UKM Kewirausahaan itu adalah dengan lebih berbaur dengan anggota tersebut, karena dengan lebih berbaur tersebut kita tidak akan ada rasa canggung gitu, ataupun ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Susi sama Mbaknya tadi itu kita juga perlu untuk ikut membantu anggota yang mungkin memiliki kesusahan tadi, karena kita tidak mungkin kan membiarkan anggota tersebut berjalan sendiri ketika ada kesusahan. Itu kan pasti membutuhkan pertolongan kita, jadi kita ikut membantu anggota tersebut gitu. Oke, di dalam suatu organisasi itu pasti nggak akan ada yang namanya itu berjalan mulus-mulus aja gitu. Pasti ada yang namanya gerunjalan atau bisa disebut konflik lah dalam suatu organisasi. Gimana sih cara kita biar bisa menghadapi konflik itu gitu? Dari Mbaknya mungkin? Ini sih terkait masalah yang menurut aku itu bakalan terus ada. Jadi di sistemnya UKKM Agritechsip sendiri kan ada yang namanya pengurus, ada anggota, ada juga DPO gitu ya. Aku selaku ketua umum mungkin bisa dibilang menjadi jembatan lah gitu ya antara DPO juga ke anggota dan juga pengurus yang lain. Jadi posisi aku sendiri di sini sebenarnya ada pressure tekanan dari atas, ada pressure tekanan dari bawah juga. Nah itu, jadi sebenarnya gimana cara untuk menghandle hal-hal tersebut ya tadi aku coba cari titik permasalahannya seperti apa, kemudian coba dikomunikasikan dengan baik. Oke, kita tampung dulu suara dari DPO itu seperti apa, suara dari anggota dan pengurus itu seperti apa. Kan semuanya punya pandangannya masing-masing. Jadi tapi balik lagi nanti keputusan akhir pasti ada di aku selaku ketua umum, dan di situ aku bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari DPO maupun dari anggota dan pengurus. Jadi aku tidak serta-merta hanya memutuskan suatu hal itu hanya dari pandanganku sendiri. Jadi aku mendengarkan dari beberapa pihak juga. Gitu cara aku untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan di UKKM Agritechsip. Oke, Mas Malik? Kalau di UKM KWU sendiri, sepengetahuan saya permasalahan yang sering dialami ya itu adalah pasti ke SDM gitu, karena dengan banyaknya anggota itu tidak selamanya keseluruhan itu pasti aktif dan sesuai dengan rencana kita gitu. Kita merencanakan A, bisa saja tidak sesuai dengan rencana tersebut gitu. Dan ya dari SDM itu sendiri kadang pada saat kegiatan itu yang kita rencanakan mungkin sekitar 40 orang sebagai panitia, itu bisa saja yang hanya aktif atau datang
atau mau ikut membantu, ikut serta di kepanitiaan tersebut mungkin hanya sekitar 30 orang dan semacamnya gitu. Itu bagian yang sering dialami oleh UKM kewirausahaan itu sendiri gitu. Dan untuk plan itu biasanya kita merencanakan plan A gitu, biasanya dia lari ke plan B, sehingga kita perlu untuk memutar otak lagi bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut kita harus memiliki banyak plan gitu untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin yang terjadi dan kita tidak inginkan gitu. Tadi kita udah banyak-banyak banget apa ya, ngobrol-ngobrol, sharing antar UKKM Agritekstil dan juga UKM KWU. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita ya. Apa sih rencana jangka pendek dan jangka panjang setiap ketua-ketua ini di organisasinya? Mungkin kesan dari saya selama mengikuti UKM kewirausahaan ini, teman-temannya juga seru ya, karena tidak kaku pada saat kita berbincang ataupun mengelola kegiatan gitu. Kita juga sangat berbaur dan kekeluargaannya sangat tinggi, sehingga itu yang membuat kita semua di UKM kewirausahaan juga ikut nyaman untuk menjalani periode di UKM kewirausahaan saat ini. Ini dari Kak Rinta. Kalau dari aku, pesan untuk teman-teman anggota maupun pengurus UKKM Agritekstil, ini sih, jangan jadikan hal-hal atau proker-proker kalian itu sebagai beban atau pressure. Jadikan itu tempat atau wadah buat kalian berkembang gitu. Kalau misal kalian merasa sulit atau punya kesulitan, itu jangan sungkan untuk minta bantuan kepada kita, khususnya mungkin aku sendiri, karena aku pasti ingin gitu mendengarkan keluh kesah atau masalah-masalah dari kalian gitu. Karena menurutku itu jadi tanggung jawab tertinggiku buat bener-bener paham masalah yang emang bener-bener dihadapi oleh teman-teman semua. Untuk kesannya sendiri, ini sih keluarga ya. Ini selalu dibawa-bawa oleh nama UKKM Agritekstil, kata keluarga, dan itu emang menurut aku melekat di diri aku. Aku ngerasa teman-teman anggota maupun pengurus khususnya ya yang emang bekerja sama selama satu periode kepengurusan ini itu adalah seorang atau sebuah keluarga buat aku. Jadi nanti ketika selesai masa jabatan ini mungkin sedihnya di situ ya. Sedihnya sedihnya itu nanti mungkin kita bakalan lebih jarang lah punya momen-momen buat bersama lagi. Tapi aku pastikan semoga nanti ketika aku menjadi demisioner tetap bisa menyempatkan lah istilahnya hadir di beberapa kegiatan teman-teman seperti itu. Kita kasih plus dulu dong. Oke teman-teman yang entrepreneur, itu tadi adalah sedikit obrolan kita tentang gimana menjadi seorang ketua dalam satu organisasi, entah itu di UKKM Agritekstil, UNED, dan juga menjadi suatu ketua di UKM kewirausahaan. Mungkin terima kasih kepada Kak Renita dan juga Kak Malik yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing ke teman-teman yang lagi nonton saat ini. Jangan lupa nantinya tonton terus podcast kewirausahaan di episode-episode selanjutnya, karena nantinya kita bakalan kedatangan narasumber-narasumber yang tidak kalah kerennya lagi. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.